Halo semuanya, aku mau cerita sesuatu yang agak funny. Jadi tahun 2015, pertama kali aku datang ke Indonesia. 3 hari kemudian, aku bilang ke Ricky, kita putus saja ya. Bukan karena orangnya, tapi karena kotanya. Kok bisa? Let me explain. Pertama kali ke Indonesia, aku pikir Jakarta kan ibu kota. Kota paling besar di Indonesia. Tapi dari bandara ke Sunter, malam-malam. Aku lihat banyak asap di pinggir jalan dan bau banget. Orang-orang bakar sampah di China, di kota manapun tidak ada yang bakar sampah di pinggir jalan. Ini langsung masuk kepala aku dan sampai sekarang aku ingin banget. Makanan pertama aku di Jakarta itu apa? Bakmi pinggir jalan. Suamiku bawa aku ke tempat bakmi favorite dia, tapi tempatnya di pinggir jalan yang ramai banget. Aku harus berantem sama mobil dan motor cuma buat tutup, tidak ada pedestrian. Jalan kaki tidak ada tempat buat jalan kaki. Aku suka banget sama street food dan aku suka jalan kaki di China. Tapi pinggir jalan di China biasanya sudah rapi dan bersih. Di sini bahkan pedestrian juga gak ada. Tapi sekarang ada loh, just many years ago, gak ada. Ya. Jadi setelah 3 hari aku serious pikir, I like this guy, I like this man, but I don't think this is my city. This is not my city. Jadi aku hampir putus. Nah, setelah aku bilang mau putus, suamiku mulai bawa aku ke city center, Sudirman, Kuningan, etc. Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Pacific Place. Dan aku kayak, oh, ternyata Jakarta juga punya bagian kota yang modern dan rapi ya. Tapi yang bikin aku kaget adalah contrastnya. Di belakang Plaza Indonesia, mall paling mahal di Indonesia, ada gang-gang kecil, banyak warung kecil, orang jualan di mana-mana. Satu sisi gaya China yang maju, sisi sebelahnya sangat berbeda. Ya, contrast ini aku awalnya I don't feel comfortable about this, just feel weird, ya. Tapi sekarang aku justru belajar sesuatu dari sini. Namanya diversity. Indonesia, they taught me aku soal diversity. Akhirnya aku bilang ke suamiku, aku tidak mau tinggal di Sunter. Gak bisa, bosan banget kalau keluar rumah. Like, bosan. Dan dia suggest gimana kalau Tanggelang, PSD, Gading Serpong area. Aku lihat-lihat dan langsung merasa oke, ini bisa. Jalannya rapi, bersih, dan ada pedestrian, ada taman. Jadi kita stay di Sunter for a while, terus pindah ke Tanggelang. Sampai sekarang kalau disuruh pindah ke Jakarta, aku tetap gak mau. Bahkan Senayan atau Pik ya masih terlalu messy untuk aku ya. Mungkin Pik 2, Alam Sutera oke sih. Tapi kalau di dalam Jakarta, bosan banget, just imagine it. Aku juga suka ke beberapa kota lain. Bandung, Wanlong, macetnya lebih parah dari Jakarta. Dan jalannya lebih kecil. Aku pikir aku akan suka. Ternyata malah stres. Ya. Semalam justru yang paling surprising. Kotanya lebih rapi dari Jakarta. Aku lebih nyaman di sana. Dan road trip di jalan tolnya, view-nya bagus banget. Itu moment paling memorable dari semua traveling aku di Indonesia. Dan Medan, makanannya enak banget. Gulai, kepala ikan, bebek bandeng, bihun bebek. Sampai sekarang aku suka cari makanan Medan di Jakarta. Surabaya juga memorable, cuma karena satu hal, pepes goreng. Ricky dulu ajak aku makan ke pepes senjai. Dia bilang itu fried duck. Aku dengerin flying duck. Pas makan, aku pikir pepesnya bisa terbang. Makannya enak. Ternyata aku salah dengar. Tapi sejak itu aku tim bebek, bukan tim ayam. Kalau Bali,
all very good, tapi aku orang lebih suka gunung daripada pantai. Awalnya aku susah banget sama makanan Indonesia. Bumbunya terlalu banyak dan semuanya sudah jadi paste. Di masakan Hunan, semua bahan kelihatan dibiling. Sambalnya juga terlalu pedas di Indonesia. Aku orang Hunan, harusnya tahan pedas. Tapi pedasnya di Indonesia itu beda. Akhirnya aku nemenin sambal yang aku suka, sambal mata dan sambal hijau. Kenapa? Karena aku bisa lihat langsung isinya apa. So, mie. Awalnya Ricky bawa aku makan ke mie karet. The big one. Aku gak suka. Aku suka yang tipis kayak mie Hong Kong. Akhirnya nemenin Yamin Bandung. Dari situ baru aku mulai suka mie Indonesia. Tapi jujur, semakin lama di sini, semakin kangen masakan Hunan. Bukan berarti tidak suka makanan Indonesia, tapi semakin tua, semakin kangen rasa kampung halaman. Mungkin kalian juga begitu kalau tinggal di outside of your country for a long time. I think I'm getting older. Satu hal yang dari awal sampai sekarang tidak pernah berubah. The impression aku tentang orang Indonesia. Orang di sini lebih menikmati hidup. Ya, di China kita selalu chasing something, material, money, career, status, pressure dari society, social media, or parents, itu gila loh. Banyak orang China punya mental issue. Karena itu. Di Indonesia, orang-orangnya lebih santai, bukan berarti tidak punya pressure. Semua orang punya pressure, tapi mereka tidak se-anxious orang China. Dan jujur, sejak tinggal di Indonesia, aku merasa mental aku jauh lebih sehat. Aku jauh dari pressure society China. Jadi itu cerita aku tadi yang mau putus. Karena lihat Jakarta sampai sekarang sudah 8 tahun tinggal di Indonesia dan malah merasa lebih happy di sini. Hidup ini memang penuh surprise, ya. Kalau kalian punya pengalaman yang milik, cerita dong di komentar. Dan kalau kalian mau belajar Mandarin, jangan lupa kami mandarinproject.id di Instagram. Detail kontak di bawah juga. Jangan lupa like, subscribe. 三倍中吧，祝你今天特别特别开心，我们下个视频再见，拜拜。